Shalom, apa kabar pemirsa Household of Faith? Saya percaya oleh kebaikan Tuhan kita semua dalam pemeliharaannya yang sempurna. Dan kita jumpa lagi dalam episode kali ini bersama dengan istri saya. Kami rindu untuk membagikan hal-hal yang sekarang sedang terjadi di masyarakat, yaitu terjadinya apa yang disebut dengan social decay atau kerusakan sosial. Bahkan berujung kepada community destruction, kehancuran komunitas. Nah, apa yang menyebabkannya seringkali komunitas itu bisa hancur? Ternyata dimulai dari apa yang ada di rumah. Peristiwa-peristiwa segala sesuatu yang ada di rumah. Dan ketahuilah, di dalam rumah itu sendiri pun ada satu pribadi, ada satu figur yang kalau figur ini tidak dipulihkan dan tidak berperan dengan baik, maka akan mempengaruhi seisi rumah, istri maupun anak-anak. Figur itu siapa kalau bukan seorang bapak? Satu kali saya membaca sebuah buku yang bagus sekali, tulisan dari Cassie Carstens. Dan dia menulis buku judulnya The World Needs a Father. Dunia membutuhkan seorang bapak. Wow, kenapa dunia membutuhkan seorang bapak? Istri saya akan menjelaskan sebuah fakta-fakta yang terjadi bahkan di seluruh dunia ketika seorang anak bertumbuh tanpa kehadiran bapak, atau ketika seorang anak tumbuh kemudian memiliki bapak yang tidak berfungsi seperti yang Tuhan inginkan. Ini yang akan terjadi dengan mereka. Fakta-fakta yang sungguh-sungguh memprihatinkan. Silakan saya. Beberapa sumber kami dapatkan dari www.fathersorlife.com yang menyatakan bahwa 63 kasus bunuh diri berasal dari keluarga yang ternyata tidak adanya seorang bapak. Ya. Kemudian 80% menjadi pemerkosa. Wow. Terdorong dari amarah karena merasa sebagai anak yang ditelantarkan. Diabaikan. Ya, datang dari keluarga yang tidak adanya bapak. Ya. Kemudian 70% remaja yang berada di lembaga negara berasal dari keluarga yang tidak mempunyai seorang bapak juga. Ya. 40% anak-anak tidak tinggal dengan ayah kandung mereka. 85% anak-anak dengan masalah tentang moralitas sikap mereka datang dari keluarga yang tidak adanya seorang bapak. 70% anak-anak putus sekolah juga berasal dari keluarga dengan ketiadaan bapak. Dan kemudian di Rusia, pemimpin-pemimpin gereja, bukan cuma di Amerika atau Indonesia, Rusia yang juga dikenal sebagai negara komunis, ya. Kita lihat fakta yang menunjukkan. Jadi berarti ini bukan hanya di satu atau beberapa golongan, melainkan ini sudah merupakan kebutuhan yang general ya untuk kesemuanya. Global. Permasalahan global. Di Rusia, pemimpin-pemimpin gereja memperkirakan tingkat rata-rata perceraian mencapai 70-80%. Ya. Dan di Afrika Selatan, beberapa adat istiadat setempat mengatur bahwa jika seorang suami sudah mempunyai beberapa istri dan dia akan menikah lagi dan merasa tidak mampu untuk membesarkan anaknya, maka dia boleh saja menitipkan untuk anak-anak tersebut dibesarkan oleh orang tuanya, nenek kakeknya, gitu ya, tanpa keberadaan seorang ayah dan ibunya juga. Brasil di masa lampau dikenal sebagai bangsa dengan kehidupan keluarga yang sehat. Di tahun 2011 di San Paulo, kota yang penduduknya 27 juta tersebut, tingkat perceraian naik hingga menjadi 268%. Luar biasa. Dan di Amerika Serikat, sensus penduduk Amerika menyatakan 2,4 juta bercerai di tahun 2012. Jadi terpaksa mendidik anak dengan single parents. Ketimpangan terjadi di sana. Dan kemudian data di Indonesia dari koran Suara Pembaharuan tanggal 27 sampai 28 Juni menyatakan Indonesia adalah fatherless country. Jadi itu sejak tahun 2015 Indonesia masuk dalam satu fase baru yang memprihatinkan, yaitu menjadi negara yang fatherless, di mana banyak anak-anak yang tidak memiliki bapak, tumbuh tanpa didampingi oleh seorang ayah. Iya. Kemudian di harian Kompas tahun 2017 juga menyatakan bahwa peran ayah semakin memudar. Dengan adanya ini proses identifikasi anak bisa
terganggu, tumbuh kembangnya bisa terganggu. Dan bilangan Research Center juga menyatakan 14,2 remaja Kristen di Indonesia punya keinginan untuk bunuh diri. Wow, bayangkan dalam keluarga yang mengaku dirinya Kristen sekalipun, kalau seorang bapak tidak berfungsi dengan benar ataupun tidak hadir buat anak-anaknya, maka 14,2% anak-anak itu bertumbuh dalam keinginan, yaitu ingin bunuh diri. Iya, kecenderungan ke situ. Sesuatu yang sangat mengerikan yang sedang kita hadapi pada hari-hari ini. Pertanyaannya sekarang yang mendasar adalah apa akar masalahnya yang menyebabkannya? Akar permasalahannya itu apa? Sehingga yang disebut dengan penyakit generasi ini, bahkan ini berdampak global di seluruh dunia. Nah, mari kita lihat satu kali Yesus sedang berbincang-bincang dengan para murid-muridnya. Salah satu perbincangan itu dalam Yohanes 14 ayat ke-8. Waktu itu Yesus menjelaskan tentang keberadaan Bapa Sorgawi yang juga berdiam di dalam dirinya. Karena kita tahu Tuhan kita adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Ya, 3 di dalam 1 adanya. Dan pada waktu Yesus menceritakan tentang keberadaan Bapa, maka Filipus mengajukan satu pertanyaan. Dan saya percaya ini ada sebetulnya teriakan. Jeritan ya. Jeritan, teriakan anak, ya. Seorang anak atau generasi ini. Iya. Yang harus didengar oleh para bapak-bapak. Merindukan kehadiran peran seorang bapak. Filipus berkata begini, tunjukkan kepada kami Bapa itu. Itu sudah cukup bagi kami. Dan inilah sebetulnya pemirsa Household of Faith. Ini adalah jeritan di seluruh dunia. Bagaimana anak-anak sedang berkata, tunjukkan Bapa itu. Selain Bapa Sorgawi, tapi mereka sedang minta tunjuk Bapa-Bapa yang nampak, yang menjadi orang tua mereka. Dan kehadiran Bapa buat mereka itu sudah cukup buat setiap mereka. Nah, di sisi lain, kebenaran firman Tuhan pula kita lihat dalam kitab Maleakhi pasal keempat ayat 5 maupun ayat ke-6. Ini adalah kitab yang paling akhir dari perjanjian lama. Dan ketika Maleakhi hidup pada waktu itu, rumah tangga begitu rapuh. Perceraian begitu mudah terjadi. Bahkan kalau ada seorang istri masakkan misalnya, walaupun di sana tidak ada nasi goreng, masak nasi goreng misalnya dan terlalu asin, maka yang terjadi langsung digugat cerai. Bayangkan, begitu mudahnya memasak makanan yang kurang sedap, suami bisa mengajukan tuntutan perceraian dan itu dikabulkan. Begitu mudah dan begitu rapuhnya sendi-sendi keluarga yang terbangun pada waktu itu. Kisah ini kurang lebih 400 tahun sebelum Yesus dilahirkan. Dan kemudian Maleakhi mendapatkan pesan firman Tuhan dalam Maleakhi 4 ayat 5 dan 6 berkata begini. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Kenapa Nabi Elia? Kata Elia adalah Jehovah Elizahu. Bahasa Inggrisnya Jehovah is my father. Artinya Tuhan itu Bapakku. Pelayanan pembapaan ini penting sekali ya. Pemulihan hubungan bapak-bapak dengan anak ini penting sekali. Kenapa? Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Perhatikan ini. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Terjemahan di dalam bahasa Inggris, supaya jangan aku datang memukul bumi dengan kutuk. Wow, ketika ketidakhadiran, ketiadaan Bapa, inilah akar permasalahan yang terjadi di mana hal-hal kemerosotan moral, bahkan yang terjadi kepada generasi, pada anak-anak kita adalah mereka cenderung untuk mengalami persoalan-persoalan mental, ya, yaitu bertumbuh dengan pola asuh yang salah dan bertumbuh dengan yang kesehatan jiwanya menjadi terganggu. Nah, apakah kita akan biarkan seperti ini? Saya berkata, kami berdua menghimbau kepada para suami-suami, para bapak-bapak yang menyaksikan program siaran Household of Faith ini. Mari kita mengambil peran kita, mari kita mengambil fungsi kita dengan benar sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak. Laksana kita ini adalah lokomotif kereta api
Istri dan anak-anak itu seperti gerbongnya yang mengikuti pergerakan kemanapun lokomotif itu pergi. Bangkit para suami, bangkit para bapak, mari berperan dengan benar dan mari hadir bagi kepentingan anak-anak setiap kita. Dan kita akan tunjukkan tipe-tipe orang tua. Ya, jadi Alkitab ternyata menunjukkan ada gambaran bagaimana tipe khususnya seorang ayah itu, seorang bapak itu. Ada dua tipe. Yaitu yang pertama tipe burung Raja Wali. Tipe burung Raja Wali. Ya, dan yang selanjutnya tipe burung onta. Burung onta, dua-duanya burung, tapi dua karakteristik beda ketika dalam hal mendidik anak-anak. Kita lihat yang pertama lebih dulu, karakteristik burung onta lebih dulu ya, karena tentunya ini yang terjadi banyak di tengah masyarakat kita. Ya, burung onta, tipe seorang ayah seperti burung onta. Kita bisa lihat itu di dalam firman Tuhan. Sebetulnya Alkitab menjelaskan dalam kitab Ayub 39 ayat 13 sampai ayat ke-16. Ya, dengan riang saya burung onta berkepak-kepak. Nah, tetapi apakah kepak dan bulu itu menaruh kasih sayang? Ya, jadi kita bisa melihat di ayat-ayat ini seperti ini. Ayat 14 dikatakan sebab telurnya ditinggalkannya di tanah dengan sengaja. Lalu kemudian dan dibiarkannya menjadi panas kena terik ya di dalam pasir. Tetapi lupa bahwa telur itu dapat terpijak kaki dan diinjak-injak oleh binatang-binatang liar. Ayat 16, dia memperlakukan anak-anaknya dengan keras seolah-olah bukan anaknya sendiri. Ia tidak perlu kalau jeripayah, ia tidak peduli kalau jeripayahnya itu sia-sia. Perhatikan baik-baik. Tipe bapak yang pertama ternyata seperti burung onta, egois. Walaupun berkepak-kepak ya seakan-akan ya. Seakan-akan itu, tapi itu ternyata buat dirinya sendiri. Dia gak peduli dengan anak-anaknya. Perhatikan baik-baik orang tua yang ada nih, khususnya bapak. Lihat kepentingan anak-anak saudara. Jangan selalu memikirkan kepentingan diri Anda sendiri. Lalu kemudian di sini tidak punya tanggung jawab. Yaitu apa? Bahkan kita bisa melihat dia membiarkan telurnya itu ditinggalkan di padang pasir begitu. Ya, dia tidak peduli ntar ini kena panas, lalu diinjak binatang yang lain atau dimakan burung yang lain dan sebagainya. Ya, tidak ada rasa ingin untuk melindungi ya dan membiarkan. Ini hati-hati, pembiaran dari seorang ayah terhadap anak-anak ini sangat-sangat berbahaya buat pertumbuhan mental daripada anak-anak itu. Berarti di sini konteksnya dia ada bersama anak-anaknya, tapi pembiaran terjadi. Tidak ada caring dari seorang bapak kepada anaknya ya. Dia sibuk hobinya sendiri, dia sibuk urusannya sendiri, dia bahkan diktator. Bahkan diktator. Kenapa? Karena dia tidak berpikir bahwa telur itu bisa diinjak-injak dan juga memperlakukan anak-anaknya dengan keras sekali. Wah, mengerikan sekali ya. Tadi tentu ini sistem penghajaran, disiplin lebih kuat daripada kasih sayang yang harus diberikan. Biarlah itu jangan terjadi kepada setiap kita. Dan kalaupun terjadi, biarlah kita mengambil peran yang berikutnya. Sesi berikutnya kita akan melihat bagaimana tipe yang kedua seorang ayah yang baik sekali. Tapi sebelum itu kita nikmati dulu hidangannya disediakan oleh Kopi Kiran Kamu Cafe di Bilangan Tanjung Priok. Haleluya. Pemirsa Household of Faith, kami masih berada di Kopi Kiran Kamu Cafe di Bilangan Tanjung Priok. Dan tadi kita sudah membahas bahwa hal-hal yang sangat memprihatinkan, bahkan terjadi kemerosotan secara global.
kemerosotan moral, dan itu ternyata dimulai dari keluarga, unit yang paling kecil, dan itu berdampak dan ada pengaruh-pengaruh yang menyebabkan kemerosotan secara global yang sangat mengerikan. Dan kalau ini kita biarkan, maka ini akan menyebabkan apa yang disebut dengan community destruction, kehancuran komunitas, tatanan yang akan hancur dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Dan itu dimulai dari yang disebut satu figur di dalam rumah, yaitu seorang bapak. Kata bapak di dalam bahasa asli itu sebetulnya adalah source, sumber dalam bahasa Ibrani. Seorang bapak seharusnya memberikan sumber apa saja. Bukan cuma sumber uang, ya, tapi juga sumber kedamaian, sumber sukacita, ya, memberikan rasa aman kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, sumber dalam hal memberi keteladanan, tentunya. Dan memang tidak ada orang yang sempurna. Tapi firman Tuhan menuntut kita dan kasih karunia Tuhan akan membawa kita, khususnya para suami kepala keluarga, untuk kita berfungsi seperti berikut ini. Tipe suami atau seorang bapak yang kedua, yaitu tipe burung Raja Wali. Nah, apakah itu sih? Dan dimanakah ayatnya? Kita akan melihatnya. Ya, firman Tuhan dalam kitab yaitu Ulangan 32 ayat 10 sampai 11. Saya akan bacakan demikian. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kapaknya. Nah, melindungi ya, jadi ini betul-betul orang tua, seorang ayah yang bertanggung jawab, bahkan mengawasi anak-anaknya dengan baik. Rasa aman, ya. Tidak ada pembiaran, dan memberikan rasa aman karena terus diawasi dengan baik, ya. Lalu kemudian sengaja sarangnya itu digoncangkan untuk melatih anak-anaknya supaya sanggup belajar untuk terbang. Tidak ada niat jahat dari seorang ayah. Betul sekali. Justru memberikan supaya potensi anak-anak itu berkembang secara maksimal. Berarti tidak memanjakan anak dalam hal ini. Jelas, tentu beda sekali, ya. Dan kalaupun anak-anak gagal untuk terbang, bapaknya udah siap untuk mengepakkan sayapnya, mengambil anaknya, dan melindungi, menerima, dan intinya adalah melindungi. Perhatikan baik-baik. Gambaran inilah yang seharusnya Tuhan berikan. Kan ada ayat berkata, seperti bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Nah, seperti itu Bapak Surgawi, dan dia mau para suami, para ayah pun memiliki hal yang sama untuk bisa memberikan perhatian yang penuh, menyatakan kasih sayang, dan bukan pembiaran atau bahkan tidak berfungsi secara maksimal buat anak-anaknya. Ya. Jadi intinya kita di sini melihat buat semua para orang tua, pemirsa yang mendengarnya, bahwa keberadaan kita ini bukan berarti kita sebagai orang tua yang harus sempurna, lepas dari semua kesalahan. Kita bisa aja salah, ya. Betul. Dalam perkataan. Kadang-kadang pendeta saja bisa salah. Pendeta juga manusia. Kadang-kadang kita berjanji, kami juga mengakui pernah aja janji kami. Akhirnya tidak bisa tertepati. Tapi di sini kita belajar untuk kita tidak gengsi, say sorry kepada anak-anak. Mengucapkan minta maaf kepada anak-anak. Tidak perlu gengsi. Jadi intinya gini loh, mereka melihat kasih kita, kerinduan kita mengasihi mereka. Dan biarkan mereka melihat memang inilah kami. Jadi benar-benar asli, nggak ada sandiwara, no drama di dalam rumah gitu ya. Nah, kita akan juga membahas saat ini mengenai keterlibatan bapak dalam rumah. Itu merupakan awal yang positif.
membawa dampak yang positif buat pertumbuhan anak-anak. Apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama adalah menghabiskan waktu bersama. Seringkali orang tua akan beralasan gini, toh aku bekerja, aku sibuk. Untuk apa sih mendapatkan uang? Untuk apa? Untuk memenuhi semua kebutuhanmu. Tapi ingat yang perlu kita tahu, kehadiran seorang bapak lebih penting daripada uang. Lebih penting dari semua fasilitas. Yang walaupun memang tidak bisa dipungkirin, hadiah atau present itu perlu juga buat anak-anak. Tapi di mata anak-anak mereka lebih membutuhkan waktu, kehadiran buat seorang. Dampaknya apakah yang terjadi? Mereka justru akan mengalami sukses secara akademi. Dan ini terbukti menurut data yang ada bahwa keberadaan bersama orang tua itu mendongkrak nilai-nilai mereka. Makan bersama di waktu malam, libur bersama-sama gitu. Kemudian yang selanjutnya, keterlibatan apakah lagi? Memberikan dukungan emosional. Anak kita bisa aja gagal, bisa aja mereka buat kesalahan. Cuman kita tetap menunjukkan penerimaan kita kepada mereka. Benar sekali. Bisa aja penerimaannya pun harus tanpa syarat. Benar. Bukan dengan alasan. Gitu ya. Bisa aja mungkin anak-anak ada yang gagal dalam pergaulan mereka. Atau mungkin mereka gagal dalam pelajaran di sekolah. Bahkan tidak naik kelas. Dalam tanda kutip, kita sebagai orang tua berpikir, aduh ini malu. Tapi tidak, mereka harus melihat bagaimana kita mengasihi mereka, mengasihi anak-anak dengan tulus. Ini akan berdampak kepada apa sih? Mereka berperilaku sosial yang positif. Karena kita juga memperlakukan mereka menerima apa adanya dengan positif, tanpa syarat. Sehingga akhirnya mereka berteman pun mereka menerima kawannya dengan tanpa syarat. Selanjutnya, memberi bantuan sehari-hari. Seorang bapak nih, kamu butuh apa? Misalnya kepingin apa? Sebisa mungkin seorang ayah memberikan waktu. Jangan sedikit-sedikit orang tua bilang sibuk papa sibuk nggak bisa. Tuh datang ke mamahmu aja, datang ke pembantu, datang ke teacher, dieleskan semuanya. Tapi tidak ada waktu buat anak-anak. Nah, dampak selanjutnya. Contoh yang tepat kita lihat bagaimana ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dalam Matius pasal ketiga. Di situ kita lihat bahwa kehadiran Bapa Sorgawi ada di situ. Dari mana kita tahu? Terdengar suara. Ketika Yesus keluar dari air, terdengar suara. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Bapa hadir. Para suami, para ayah, hadirlah di momen-momen penting dalam kehidupan anak-anak saudara. Momen ketika dia bagi raport, menerima raport, momen ketika dia ulang tahun, momen ketika dia sedang pertunjukan di sekolah, atau momen yang penting yang lain dalam hidupnya. Kehadiran Anda membawa dampak yang sangat positif buat pertumbuhannya. Dan juga jangan lupa, jangan pelit pujian kepada anak kita. Iya, tepat Bukan sekali. hanya ketika mereka berhasil yang sesuatu prestasi yang besar, tapi sehari-hari pujilah anak-anak kita dengan hal-hal kecil yang mereka lakukan. Selanjutnya, memantau perilaku anak. Kita orang tua harus terus memantau supaya jangan sampai di satu titik kita sudah terlanjur kecolongan. Saran kami kepada para orang tua, mungkin kalau kepada anak-anaknya yang masih SD atau mungkin tingkatan yang SMP, setara SMA gitu ya. Kita harus memberikan kita harus tahu nomor telepon, mengenali orang tua dari sahabat-sahabat anak kita. Sehingga kita bisa memantau pergaulannya mereka. Gitu ya. Dan apakah dampak yang terjadi? Lebih sedikit masalah perilaku dan harga diri yang lebih baik. Selanjutnya, menggunakan disiplin. Nah, disiplin ini sangat perlu. Betul. Harus seimbang antara kasih sayang dan disiplin. Benar. Sebab jika tanpa adanya disiplin, kita tanpa sadar membuat suatu produk di mana anak tersebut anak manja. Kita harus memberikan disiplin bila perlu. Tapi mereka juga harus dikasih tahu apa kesalahan mereka. Gitu ya. Kami punya cucu, 2 orang cucu kami, dan kita juga orang tua sebagai nenek kakek nggak boleh belain ketika anak sedang mendisiplin cucu. Jadi kita mengamati mengamatin aja. Tapi disiplin itu perlu loh ya. Sebab kalau tanpa disiplin, justru tanpa sadar kita sedang merusak anak. Tapi jangan mendisiplin dengan kekerasan. Dengan emosi. Dengan emosi. Gitu ya. Nah, selanjutnya memberi batasan dan harapan yang jelas.
Nah, seringkali apa yang terjadi, orang tua tuh marah-marah emosi, bahkan bisa memukul, tapi mereka tidak menjelaskan batasan-batasan boleh atau tidak bolehnya. Mereka akhirnya bingung, ini kenapa sih? Salahku apa sih? Aku tidak boleh apa? Nah, di sini harus dijelaskan, kamu tidak boleh melakukan, katakanlah main game lebih dari sekian jam dalam sehari. Batasan-batasan nonton YouTube gimana? Apa aja yang diperbolehkan, apa aja yang tidak boleh, jam belajar. Jadi tetap di rumah itu ada kasih sayang, tapi rule dibuat. Sehingga mereka tahu kalau melanggar rule ini ada disiplin, tapi jelas rule-nya itu apa, gitu ya. Dan ini akan mengakibatkan mengurangi masalah dengan hukum, karena mereka sejari mungkin sudah tahu pada aturan, sehingga nanti mereka bertumbuh dan ketika bersosialisasi di masyarakat tidak ada kecenderungan untuk sengaja melanggar hukum. Begitu kan? Wow, luar biasa. Dan memberikan harapan yang jelas kepada anak-anak. Baik berikan sekali. mereka firman Tuhan, berikan mereka harapan. Nah, tentu kita melihat bahwa luka-luka itu pun bisa muncul kepada generasi atau anak-anak kita. Siapa yang menyebabkannya? Tentu orang tua. Bisa ayah, bisa ibu. Maka itu perhatikan baik-baik. Kami akan memberikan ketika seorang anak terluka yang karena kita orang tua, maka pertumbuhan anak itu yang pertama adalah akan muncul satu pribadi anak-anak yang tidak memiliki rasa aman. Personalitinya itu tidak rasa aman. Nah, biasanya kalau ada anak-anak tumbuh tidak rasa aman ini berbahaya kemudian hari. Contoh Hitler. Hitler ini bertumbuh dari seorang bapak yang mendidik secara keras, kejam, dan sering menghajar mamanya. Dan bahkan ketika Hitler membela mamanya, papanya pun menghajar Hitler. Bapaknya ini adalah seorang Yahudi. Dan timbullah dari kecil sebuah dendam. Kebencian. Awas satu hari kalau aku udah besar, aku akan balas kamu. Dan kita lihat sejarah membuktikan peristiwa Holocaust. 6 juta orang Yahudi dibantai oleh Hitler. Dan kemudian ketika luka ada pada diri anak-anak, nggak ada keintiman. Bagaimana intim dengan orang tua? Jelas tidak akan pernah bisa. Dan ini akan berimplikasi tidak bisa intim dengan Bapa surgawi. Dia akan merasakan Tuhan itu begitu jauh. Kenapa? Karena ada luka yang disebabkan oleh yang disebut orang tua. Dan tentunya segala sesuatu yang dikerjakan tidak ada dukungan. Standing alone, merasa kesepian, bergerak sendiri, bingung dalam otoritas moral. Karena tidak ada aturan yang baik di dalam rumah. Bahkan yang berikutnya adalah kebingungan identitas, kabur, sering terjebak dengan LGBT dan sebagainya. Dan kemudian apa yang terjadi? Ada kehampaan di dalam kehidupannya. Tapi kali ini kami berdoa dengan senang hati mendoakan bagi keluarga-keluarga yang sedang menghadapi masalah seperti ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Biarlah oleh anugerah Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus, setiap keluarga mendapatkan pemulihan yang sempurna. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami tahu bahwa ada banyak pergumulan khususnya tentang anak-anak kami. Berkati setiap suami-suami yang ada. Pulihkan setiap mereka. Dan biarlah mereka mengalami kasih Bapa yang begitu indah dan mengubahkan mereka sehingga mereka dapat menyalurkan kepada anak-anak. Sembuhkan anak-anak yang terluka Tuhan. Supaya bangkit generasi baru yang jauh lebih baik daripada generasi setiap kami. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu atas setiap kami di bumi seperti di sorga. Dan biarlah setiap keluarga mengalami sorga nyata. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita nikmati berkat yang disediakan oleh Kopi Kiran Kamu Kape di Tanjung Priok. Tuhan memberkati.